Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, jumpa lagi bersama Dogen Pix. Apa kabar kalian semua? Semoga senantiasa diberikan kesehatan, murah rezeki, dan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti biasa, admin kembali akan menemani sobat melanjutkan alur cerita film Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan pada kesempatan kali ini kita akan bahas episode ke-11 dan 12. Namun sebelumnya kita flashback dulu ke akhir cerita episode sebelumnya. Abu Jahal lalu terbangun dan melihat seseorang bangkit dari ranjang Rasulullah SAW. Mereka lalu bergegas dan bersiap di depan pintu dengan pedang terhunus. Saat pintu dibuka, lalu keluarlah Ali bin Abi Thalib. Abu Jahal sangat terkejut melihatnya. Dia mengira yang akan keluar adalah Rasulullah SAW. Dan Abu Jahal pun gagal untuk membunuh Rasulullah SAW, dan itu semua adalah atas kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu Abu Jahal lalu membuka sayembara bagi siapapun yang bisa membawa kembali Rasulullah SAW akan diberi hadiah 100 ekor unta betina. Tak lama kemudian Rasulullah SAW bersama Abu Bakar dan putra-putrinya tiba di Madinah. Rasulullah SAW bersama seluruh kaum muslim lalu membangun masjid pertama umat Islam yang kemudian diberi nama Masjid Quba. Di awal cerita pada episode ke-11 ini ditampilkan pemuka kaum Yahudi di Yathrib, Madinah mencoba menyampaikan keraguannya atas kenabian Nabi Muhammad SAW kepada kaumnya. Namun seorang pemuka Yahudi lainnya yang sangat paham dengan ajaran kitabnya menyampaikan kebenaran atas kenabian Nabi SAW, tapi dia tidak memaksakan kaumnya untuk memeluk Islam. Tak lama kemudian, azan pertama untuk menunaikan sholat dikumandangkan Bilal dari Masjid Quba, Madinah. Sebagaimana wahyu yang telah diturunkan kepada Nabi SAW sebagai perintah melaksanakan sholat kepada seluruh kaum muslim. Sementara di Mekah, kaum Quraisy tetap melakukan ritual-ritual penyembahan berhala. Tapi Khalid dan Amr justru merasakan situasi berbeda yang luar biasa di Mekah setelah Nabi SAW bersama para sahabat dan kaumnya hijrah ke Madinah. Mereka menganggap Mekah terasa sepi. Mereka akan mencari ide untuk menyelesaikan permusuhan antara kaum Quraisy dan kaum muslimin. Menurut Khalid, dia tidak akan sanggup memerangi kaumnya sendiri yang sebagian besar juga telah menjadi pengikut Nabi SAW. Sedangkan Amr bin As berpendapat jika agama Islam yang dibawa Nabi SAW adalah benar-benar di jalan Allah, maka pasti akan menyebar dan meluas dengan sendirinya. Tapi jika itu sebaliknya, maka dia akan memeranginya. Melalui Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW lalu menyeru seluruh kaum muslim Madinah mempersiapkan senjata untuk mengambil kembali harta-harta mereka yang telah dirampas kaum Quraisy sewaktu di Mekah. Di sisi lain, seorang Quraisy mengabarkan kepada para petingginya bahwa seluruh harta Abu Sufyan telah dirampas oleh kaum muslim saat kembali dari Syam. Mendengar kabar tersebut, Abu Jahal sangat marah, kemudian menyeru seluruh kaum Quraisy untuk berperang melawan kaum muslim. Sementara Abu Jandal dan Abdullah memperingati ayahnya untuk tidak ikut berperang. Mereka khawatir ayahnya akan berlumur dosa jika membunuh kaum muslim, atau ia terbunuh dalam keadaan kafir. Tapi Suhail sang ayah tak peduli dengan nasihat anak-anaknya. Seluruh kaum Quraisy dipimpin Abu Jahal lalu bersiap dengan persenjataan mereka. Abu Jahal memerintahkan Khalid bin Walid untuk tidak ikut berperang. Dia menyuruhnya tetap di Mekah untuk berjaga. Sedangkan Abdullah berpura-pura ingin ikut membantu ayahnya berperang dari pihak Quraisy agar dia bisa terbebas dari belenggu ayahnya. Pasukan kaum Quraisy kemudian berangkat menuju Badar. Beberapa saat kemudian di tengah perjalanan, seorang utusan dari Abu Sufyan membawa kabar kepada mereka bahwa dia dan rakyat Irak telah menang, sehingga menyuruh mereka kembali dan menyambut serta memberi selamat kepada Abu Sufyan. Tapi Abu Jahal menolak kembali. Dia bersikeras melanjutkan peperangan di Badar. Dia sangat percaya diri akan bisa mengalahkan pasukan kaum muslimin.
dan membunuh Nabi Muhammad SAW. Pasukan kaum muslimin pun tiba lebih dulu di Badar dan menguasai sumur Badar. Tak lama kemudian pasukan musyrikin juga tiba. Mereka lalu mengutus Umayyah bin Wahab untuk memata-matai pasukan muslim untuk mengetahui jumlah mereka. Umayyah pun bergegas melaksanakan tugasnya. Sementara Abdullah bin Suhail bergegas kabur dari pasukan musyrik dan pergi menuju pasukan muslim untuk membela Nabi SAW. Hal tersebut kemudian dilaporkan Ikrimah kepada para petinggi Quraisy. Umar lalu menanyakan keberadaan Abu Jandal yang tidak ikut bersama Abdullah. Abdullah kemudian menceritakan bahwa Abu Jandal lebih memilih dibelenggu hingga Allah memberi petunjuk jalan kepadanya. Di sisi lain, Umayyah terus menghitung jumlah pasukan muslim. Setelah itu ia melaporkannya kepada Abu Jahal. Umayyah mengatakan pasukan muslim berjumlah 300 orang. Beberapa saat kemudian pasukan muslim dan pasukan musyrik Quraisy saling berhadapan, siap memulai peperangan. Kemudian majulah Utbah, Syaibah, dan Walid yang merupakan satu keluarga dari kaum musyrikin untuk berduel menghadapi kaum muslimin. Dari kaum muslim lalu maju Hamzah, Ubaidah, dan Ali untuk menghadapi mereka, sehingga perang duel pun terjadi. Dan beberapa saat kemudian Hamzah, Ubaidah, dan Ali berhasil mengalahkan Utbah, Walid, dan Suhaibah. Meskipun Ubaidah harus terluka parah akibat sabetan pedang dari Utbah. Melihat jagoan-jagoannya tewas, Abu Jahal lalu menyuruh pasukannya untuk memulai peperangan. Maka pecahlah perang antara kaum muslim dengan kaum musyrik Quraisy, yang kemudian dikenal dengan Perang Badar. Meskipun dengan jumlah yang jauh lebih sedikit dari pasukan musyrik, kaum muslim berhasil meraih kemenangan dalam Perang Badar tersebut atas kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara pasukan musyrik kocar-kacir dan mundur setelah melihat petinggi mereka, Abu Jahal dan Umayyah, tewas di tangan orang-orang yang mereka hinakan, yakni Ibnu Mas'ud dan Bilal bin Rabah. Usai perang Badar tersebut, Rasulullah SAW lalu berwasiat kepada seluruh kaumnya agar memperlakukan para tawanan perang dengan baik. Di sisi lain di Mekah, Hindun sangat terpukul melihat kematian Utbah sang ayah, Suhaibah pamannya, dan Walid saudaranya yang tewas dalam perang Badar. Dia lalu bersumpah akan membalas membunuh Hamzah dan mencabik-cabik isi tubuhnya. Tewasnya Abu Jahal, Utbah, dan Umayyah membuat kaum Quraisy kehilangan petinggi-petingginya. Dan kini di bawah pimpinan Abu Sufyan, mereka mulai mengatur rencana balas dendam kepada kaum muslim. Para pemuda Quraisy seperti Khalid bin Walid, Ikrimah bin Abu Jahal, Amr bin As, Sofwan bin Umayyah akan menjadi andalan mereka melawan kaum muslim. Ikrimah lalu mencoba membujuk Ayas dan Salamah untuk ikut bergabung membalas dendam kematian ayahnya. Tapi Ayas dan Salamah menolak berpihak pada kaum Quraisy. Mendengar keputusan Ayas dan Salamah, Ikrimah pun memutuskan untuk tetap memenjarakan mereka. Beralih ke Madinah, kaum muslim memperlakukan para tawanan perang dengan sangat baik, sebagaimana diperintahkan Nabi SAW, memberi mereka makan dan minum mendahului diri mereka sendiri. Sementara di Mekah, Mikaz yang masih saudara Suhail meminta Abu Jandal menebus ayahnya dengan harta yang disimpannya. Tapi Abu Jandal menolak melakukannya, sehingga Mikaz memilih pergi ke Madinah untuk menjadi pengganti Suhail sebagai tawanan perang, sementara menunggu Suhail kembali dari Mekah untuk mengambil harta tebusannya. Khalid bin Walid lalu melakukan negosiasi dengan Umar agar bisa membebaskan Walid saudaranya dari tawanan. Setelah melakukan tebusan, Khalid pun membawa Walid kembali ke Mekah. Namun di tengah perjalanan, Walid mengakui keislamannya kepada Khalid, dan itu membuat Khalid kecewa. Umayyah bin Wahab lalu berencana membunuh Nabi Muhammad SAW. Niat Umayyah itu mendapat dukungan oleh Sofwan bin Umayyah.
Bahkan Sofwan akan melunasi hutang-hutang Umayyah dan menanggung beban hidup keluarganya jika Umayyah berhasil membunuh Nabi SAW. Di sisi lain, Khalid kemudian memenjarakan Walid bersama Ayas dan Salamah. Umayyah bin Wahab lalu pergi ke Madinah dengan pedang terselip di pinggangnya. Saat tiba di Madinah, Umar menyambutnya dengan penuh kecurigaan karena dia sangat mengenal Umayyah sebagai musuh Allah Subhanahu wa taala yang licik. Tak lama kemudian Rasulullah SAW meminta Umayyah masuk, sementara Umar meminta para sahabat terus mengawasi gerak-geriknya selama bersama Rasulullah SAW. Beberapa saat kemudian Umayyah pun kembali ke Mekah dan langsung menemui Sofwan. Sofwan begitu bahagia melihat kedatangan Umayyah dengan selamat. Dia sudah tak sabar mendengar kabar terbunuhnya Nabi SAW dari Umayyah. Namun harapannya sirna ketika Umayyah memberitahukan bahwa dirinya telah memeluk Islam saat bertemu dengan Nabi SAW. Niatnya yang ingin membunuh Nabi SAW justru membawanya kepada hidayah Allah Subhanahu wa taala untuk memeluk Islam. Mendengar cerita Umayyah, Sofwan sangat marah dan kecewa kepadanya. Bahkan dia tidak ingin lagi berbicara dengan Umayyah. Setelah itu Umayyah bin Wahab lalu menyeru dan menceritakan kepada seluruh kaum Quraisy bagaimana dirinya telah memeluk Islam, bagaimana dia telah berniat untuk membunuh Nabi SAW, tapi Nabi SAW justru berbuat baik kepadanya. Dia juga menegaskan bahwa Nabi SAW adalah benar utusan Allah Subhanahu wa taala yang patut dipercaya, membawa kabar baik dan peringatan bagi seluruh umat. Umayyah menyuruh seluruh kaum Quraisy untuk ikut memeluk Islam seperti dirinya. Tak lama kemudian Ikrimah dan Sofwan membantah lalu mengusirnya dari Mekah. Bahkan Ikrimah hendak ingin membunuh Umayyah, tapi Sofwan melarangnya karena Umayyah masih memiliki jasa yang belum terbayar oleh Sofwan. Hindun kemudian memaksa suaminya Abu Sufyan beserta para pemuda yang kini menjadi petinggi Quraisy untuk mengambil tindakan terhadap Nabi SAW. Dia bahkan mengancam jika mereka mengabaikan niatnya, maka dia juga akan mengabaikan dan pergi meninggalkan mereka. Jubair bin Mut'im lalu memerintahkan budaknya Wasi untuk membunuh Hamzah yang sangat berpengaruh dan banyak membunuh pasukan Quraisy dalam perang Badar. Dia pun akan memberi imbalan kemerdekaan dari budak untuk Wasi jika berhasil membunuh Hamzah. Hindun juga menambahkan akan memberikan seluruh perhiasannya kepada Wasi jika berhasil melakukan tugasnya. Wasi pun sangat tertarik dengan tawaran tuannya dan Hindun tersebut. Menurutnya itu adalah kesempatannya agar bisa menjadi manusia yang bebas dan berhenti menjadi budak. Pasukan Muslim lalu bergerak menuju medan perang di Bukit Uhud. Namun di tengah perjalanan pasukan Muslim terbagi menjadi dua akibat provokasi dari pemuka Yatsrib yang tidak menginginkan perang di Uhud. Akhirnya puluhan pasukan kembali ke Yatsrib. Di sisi lain pemuka Yatsrib yang mendukung agama Islam juga menyeru kaumnya untuk ikut berperang sebagaimana diperintahkan Rasulullah SAW bersama para sahabat di Bukit Uhud. Oke sobat, ini adalah bagian akhir pada episode ke-12. Bagaimanakah cerita selanjutnya dan bagaimanakah kaum muslim menghadapi kaum musyrik pada perang Uhud? Admin akan menjawabnya pada alur cerita film episode selanjutnya. Untuk itu jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini agar admin makin bersemangat membuat konten-konten bermanfaat lainnya. Sekian dan terima kasih. Jazakumullah khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.